Pas begitu. Awak kan ketik meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga di pagi menjelang siang ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul di masjid ini dalam rangka pembekalan imam dan khatib se-Kecamatan Kebutuhan. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Camat dan para peserta pelatihan khatib imam dan khatib se-Kecamatan Kebutuhan. Adapun tertib acara kita di Masjid Al-Ihsan Syekh Mas Kamis 16 bulan 3 2023. Yang pertama pembukaan oleh protokol, kemudian yang kedua pembacaan Imam Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh Ustaz Dedi Ribai nantinya sekaligus dengan doa. Kemudian yang ketiga sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana yaitu Bapak Amir Husin SAG. Kemudian acara yang keempat pembekalan sekaligus pembukaan oleh Bapak Camat Kebutuhan. Baik, kita masuk ke acara yang kedua yaitu pembacaan Imam Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh Ustaz Dedi Ribai SAG kepada Ustaz. Waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سيدنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita sama-sama dapat hadir dalam rangka pembekalan imam dan khatib yang ditaja oleh MPZ Kecamatan di Kepenuhan tahun 2023 1444 Hijriah. Kemudian salam serta salam dengan ala kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kiranya kita termasuk kepada golongan umatnya yang mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Kepenuhan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak pengurus masjid Kecamatan Kepenuhan, kemudian yang kami hormati Bapak-bapak, saudara-saudara peserta pembekalan imam dan khatib yang ditaja oleh UPZ Kecamatan Kepenuhan tahun 2023 1444 Hijriah. Pertama sekali ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh kita yang hadir pada saat ini, terutama sekali kepada Pak Camat yang mana banyak sekali kegiatan pada pagi hari ini, yang pada tadi malam sudah putus asa kami ingin dibukakan oleh Pak Camat, tapi nampaknya masih di-cancel juga. Ada 2 agenda acara beliau di Pasir Pengarayat, makanya beliau tidak datang ke sana. Berarti kita dapat minta dibukakan pada pagi hari ini sama Pak Camat. Terima kasih kami ucapkan. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada seluruh kita yang hadir pada saat ini. Tanpa kehadiran bapak-bapak, saudara-saudara, kegiatan ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Hanya saja kami dari panitia mohon maaf. Sebenarnya sudah 2 minggu yang lewat ini direncanakan ataupun di manage. Kemudian inilah yang terjadi pada pagi hari ini. Yang pertama, sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan kepada pemateri, paling lambat itu jam 8.30 sudah berada di masjid kita ini. Namun masih ada yang sampai saat sekarang ini dalam perjalanan. Kemudian supaya tidak mengecewakan kita nanti, sebagaimana telah disampaikan di dalam undangan, itu yang akan memberikan materi tentang imam itu adalah Bapak Haji Indra Gunawan. Namun beliau dalam keadaan sakit sekarang ini, beliau tidak bisa hadir, diwakilkan kepada Ikatan Kori Kabupaten Rokan Hulu bersama Ustaz Hamdi yang akan hadir di sini nanti. Siapakah yang dibawa beliau nanti sama-sama kita saksikan. Namun secara persiapan tadi malam pun kami sudah berkomunikasi lagi, siap, tapi tepat jam 8.30 tadi datang WA beliau. Semoga beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kegiatan ini kita laksanakan adalah merupakan program dari UPZ Kecamatan Kepenuhan. Kemudian juga ini sebenarnya pada 1 bulan yang lalu akan kita laksanakan, tapi sibuk pula dengan MTQ dan kegiatan-kegiatan lainnya, maka pada saat ini baru bisa kita laksanakan. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada seluruh kita yang mendukung acara ini. Mudah-mudahan acara ini kiranya dapat kita ambil manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Panitia Pelaksana. Kemudian kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu
pengarahan sekaligus pembukaan pembekalan imam dan khatib se-Kecamatan Kepenuhan kepada Bapak Camat Kepenuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala wasahbihi rusulillahi ajmain. Pertama-tama puji dan syukur kepada kehadirat Allah SWT pada pagi yang bahagia ini 16 Maret 2023 Masehi, kita dapat hadir berkumpul di Masjid Nur Ihsan Al-Ihsan Desa Kepenuhan Barat ini dalam rangka pembekalan untuk imam khatib se-Kecamatan Kepenuhan yang ditanya oleh UBZ Kecamatan Kepenuhan. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama pada pagi yang berbahagia ini senantiasa mendapat keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam kita sampaikan kepada Junjungan Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atasnya Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala washabbihi ajmain. Yang saya hormati panitia pelaksana ataupun pengurus UPZ Kecamatan Kepenuhan dan juga ketua UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah. Jadi Pak Effendi hari ini selain menjabat sebagai ketua UPZ Kelurahan Kepenuhan Tengah, beliau juga diminta untuk membina UPZ Kecamatan selaku wakil ketua. Jadi Pak Abdul Husin sebagai sekretaris Pak Presiden, yang mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada seluruh pengurus UPZ Kecamatan sehingga kegiatan-kegiatan seperti yang terlaksanakan pada hari ini, dan kita berharap juga nanti kegiatan-kegiatan yang lain ini dapat dilaksanakan demi memperkuat iman untuk seluruh rumah ibadah di Kecamatan Kepenuhan. Kemudian yang hormati para orang tua kami, alim ulama, jadi pandai, dan seluruh bapak-bapak, para ustadz dan khalifah yang merupakan peserta dari pembekalan imam khatib se-Kecamatan Kepenuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada UPZ Kecamatan Kepenuhan karena bapak-bapak sekalian, kami dari pemerintah Kecamatan Kepenuhan sehubungan dengan pembekalan sosialisasi, harmonisasi terhadap penguatan UPZ Kecamatan Kepenuhan ini kemarin sekitar 2 minggu yang lalu, ini ada sosialisasi dari Pasnas Kabupaten. Jadi nanti dengan kita memperkuat
dengan penguatan daripada UPZ ini, insya Allah ke depan tidak hanya untuk penguatan di bidang imarah saja, tetapi nanti untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti yang dihadapi bangsa kita pada hari ini, seperti stunting dan kemiskinan ekstrim. Ini bisa bersama umat kita akan buat sehingga persoalan kemiskinan ekstrim, persoalan stunting ini bisa kita kendalikan dan bisa kita tegakkan. Jadi ini saya sampaikan 10 menit mungkin pesan daripada Ketua Basnas Kabupaten Pekanbaru. Karena Bapak-Bapak sekalian, secara struktur saya mohon izin sebelum mungkin fokus terhadap apa yang menjadi maksud dan kegiatan kita pada hari ini. Kenapa? Karena ini disponsori oleh UPZ Kecamatan. Saya poin pertama mungkin ingin menyinggung terhadap penguatan UPZ, baik itu UPZ masjid, UPZ desa, dan UPZ kecamatan. Ini Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi nanti Pak Bua akan melakukan pendataan terhadap pengurus-pengurus UPZ masjid, UPZ desa, dan UPZ kecamatan. Ini pesan daripada Ketua Basnas Kabupaten Pekanbaru, Ustaz Baihan Anuha, ya. Ketika 2 minggu yang lalu bersilaturahim dengan kami, sebenarnya kami juga mengundang daripada pengurus UPZ seluruh desa se-Kecamatan Pekanbaru, tetapi tidak banyak yang hadir. Makanya pesan-pesan Ketua Basnas ini kami sampaikan. Ya, barangkali mungkin yang hadir pada kesempatan ini Bapak-bapak sebagai peserta pembekalan khotib dan imam, juga sebagai pengurus UPZ, baik itu dari masjid dan desa. Jika mungkin UPZ ini bisa kita perkuat, insya Allah tidak hanya kegiatan pembinaan imarah saja yang bisa kita lakukan, akan tadi yang saya sampaikan, persoalan kesenjangan sosial pun di tengah-tengah desa kita, kecamatan kita, insya Allah akan bisa kita selesaikan dan bisa kita hadapi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada UPZ kecamatan pada hari ini melakukan pembekalan terhadap pemantapan. Jadi bukan berarti bapak-bapak yang hadir ini tidak mantap, sudah mantap. Saya menengok mungkin ini sudah banyak generasi-generasi muda yang akan maju, apakah itu sebagai khotib maupun menjadi imam, ya. Apabila Pak Ustadz Yasmi, ya kan, itu boleh diragu, ya kan, nah, imam kodang, ya kan, Ustadz kodang. Nah, ya. Jadi artinya melalui pembekalan yang kita laksanakan pada hari ini yang diinisiator oleh UPZ Kecamatan, ini sangat menggembirakan kepada kita semua, apalagi di seluruh BKM masjid se-Kecamatan Pekanbaru. Jadi bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini merupakan duta keterwakilan dari seluruh pengurus BKM masjid se-Kecamatan Pekanbaru. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir nanti. Jadi sebenarnya panitia sudah mempersiapkan sebagai pemateri-pemateri yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Memang tidak diragukan lagi bapak-bapak sekalian, Kori Internasional yang merupakan
Imam besar Masjid Agung Islam Indonesia di Padang Pasir Pengaraya. Akan tetapi qadratullah sebenarnya kita hanya bisa berencana. Sebenarnya Ustaz Indra Gunawan ini sampai dengan sore hari kemarin masih bersama kami melaksanakan tabligh akbar di Desa Kemanuan Sejati. Masih luar biasa ya melantunkan Gemah Wahyu Ilahi di sana ya kan? Akan tetapi bagi inilah kuasa Tuhan ya Bapak-bapak sekalian, sehingga pagi tadi baru dapat konfirmasi kepada panitia tidak bisa mengikuti memberikan materi pembekalan pada hari ini karena kurang sehat. Kita doakan beliau diberikan kesehatan sehingga nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya yang akan datang bisa kita bersama-sama ya. Karena apa? Output daripada kegiatan kita pada pagi ini juga tergantung daripada narasumber materi ya kan? Jadi kalau laporan kita nasional itu Bapak Ibu sekalian itu tidak perlu diragukan lagi ya. Jadi metodenya apa ya, strateginya apa, supaya apa, awalnya kan nak jadi imam kok ada yang mengikuti Bapak-bapak sekalian ya. Jangan kadang-kadang awal merasa hebat ya kan? Merasa fasih. Tetapi nanti ketika kita berdiri mungkin ya makmum di belakang mungkin gede-gede begini ya kan. Jadi artinya apa? Kita punya strategi juga bagaimana makmum itu bisa menyukai kita. Jadi bukan pemimpin saja, Bapak-bapak sekalian. Kami sebagai pemimpin pun pada hari ini selamat datang Pak Rektor, mengizinkan kami azam Pak Rektor. Dan juga sebagai pemateri kita pagi-pagi. Jadi artinya apa? Kalau kami sebagai pemimpin hari ini, Bapak-bapak sekalian, mencoba untuk memberikan pelayanan, memberikan kenyamanan terhadap masyarakat. Jadi sebagai imam pun seperti itu juga, khotib pun seperti itu juga, ya kan? Jangan nanti karena kita saking menguasai materi mimik yang telah disampaikan, tidak terasa sampai 1 jam banyak khutbah. Jadi makmum banyak pula yang tak ngantuk Bapak sekalian. Ya, ini kan kadang-kadang ini bisa membatalkan khutbah juga, khutbah juga ya. Jadi inilah yang perlu nanti disampaikan bagaimana imam yang bisa diminati oleh seluruh makmum ya, mulai dari qorinya, tilawahnya, hafalannya ya, dan bisa mungkin menyesuaikan dengan keinginan-keinginan daripada makmum yang di belakang yang diikuti kita ya. Saya rasa mungkin ini yang perlu kita dalami ya. Saya yakin dan percaya yang hadir ini bukanlah orang yang sembarangan ya, tapi sudah merupakan pilihan dari seluruh DKM Masjid se-Kecamatan Kemanuan. Hanya saja bagaimana tujuan daripada panitia, bagaimana kita berupaya melakukan pemantapan, makanya perlu kita asah terus ya, perlu kita berikan pembekalan terus sehingga Bapak-bapak sekalian nanti bisa memberikan ilmu-ilmu yang dimaterikan hari ini kepada seluruh imam-imam yang ada di masjid masing-masing se-Kecamatan Kemanuan ini. Saya rasa mungkin kalau ditengok dari peserta itu sudah luar biasa. Keterwakilan dari seluruh desa se-Kecamatan Kemanuan ini sudah hadir. Tapi saya mau bertanya, kalau perwakilan dari RBS ada nggak kira-kira? Kalau dari Urapati hadir ya. Dari RBS ada, Pak? Ada Pak? Data ada ya, sudah menjadi peserta tapi belum hadir ya.
imam dan khotib, sehingga tugas kita bersama dalam apa lagi kita akan menyambut sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan, ya. Menyambut bulan suci Ramadan, tentunya ibarat Honda, apa-apa kok perlu diserang di sekoci, akan perlu dicut ke Pak Kocak, ibarat baterai kan, ibarat dicas kurang aki, dicas dulu. Jadi sehingga nanti di awal Ramadan itu kan, dari takbiratul ihramnya yakin makmum itu kan. Allahu Akbar. Jangan ya kan. Ikut pada saja jadi takbiratul ihramnya makmum itu kan harus copek itu kan. Begitulah kita menarik daripada keinginan makmum kita, sehingga apa? Tujuan PZ ini, tujuan kami pemerintah Kecamatan Kembangan ini mengajak umat untuk bersama-sama meramaikan dan memakmurkan masjid. Kan begitu Pak Buat? Kami tugas kami di Papua bisa seperti itu Pak. Papua jauh kan masjid semakin bertambah. Ya kan? Hari kemarin kami meresmikan masjid Ibrahim tidak jauh dari masjid yang kita tempati hari ini. Jadi kini masjid telah bertambah, tapi bagaimana kita berupaya meramaikan, memakmurkan masjid. Jadi dari kepala kemana, dari ustaz yang menyampaikan tausiah, ya salah satunya imam. Bagaimana imam yang bisa disukai oleh makmumnya, pengikutnya. Jadi inilah tujuan daripada pemekaran yang kita laksanakan pada hari ini. Ya. Mudah-mudahan output daripada pemekaran kita hari ini memperkuat bapak-bapak sekalian. Ya. Nah, jadi mungkin entah lain yang belum topik bisa diperkuat lainnya. Nah, ya kan? Tapi kalau dari kemarin itu juga ada. Lain bagian punya seninya, lain bagian tajwidnya, ya kan? Jadi kita ramu dia menjadi satu-satunya tidak terpisahkan, sehingga menjadi imam yang baik, khotib yang baik, dan disukai oleh seluruh jamaah. Boleh bapak sekalian, ya kan? Kenapa? Sebenarnya secara hierarki kita ini semuanya jadi imam, bapak-bapak sekalian. Imam minimal mungkin untuk keluarga, untuk diri sendiri. Kini, imam untuk orang banyak, itu yang boleh. Tentu perlu diasah terus kemampuan kita bersama. Kami pun begitu juga Pak. Pemerintah seperti itu juga. Diasah terus kepemimpinan itu. Emosional seperti apa? Menghadapi orang banyak tuh Pak. Lah elok pun yang kita buat masih salah juga ini dan itu. Seperti itulah resiko pemimpin ini. Nah, ya kan? Kadang-kadang makmum, kadang diagi lagu kok lagu kok ya kan? Diagi ayat itu kan ayat pendek loh ya kan? Nah, jadi menyesuaikan sesuai dengan selera jamaah atau makmum yang menjadi pengikut kita di belakang. Saya rasa mungkin ini yang akan disampaikan karena tak banyak kita butuhnya dari pemateri. Nah, yang tersampaikan bisa kita ikuti dan nanti bisa kita bawa bekal-bekal ini di masing-masing rumah ibadah kita, seluruh desa Kecamatan Kepenuhan, sehingga apa yang menjadi niat kita bersama meramaikan, memakmurkan masjid ini bisa terlaksana. Karena keberkahan itu di masjid kita harus sekalian. Semakin mungkin ramai masjid di Kecamatan Kepenuhan ini, insya Allah turunkan keberkahan sehingga menjadikan kampung halaman yang kita cintai ini kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selamat mengikuti pembekalan untuk khotib dan imam Kecamatan Kepenuhan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan pemantapan imam khotib Kecamatan Kepenuhan
Kamis 16 Maret 2023 dengan resmi dimulai. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua dan bisa melaksanakan kegiatan ini dari awal hingga terakhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada UPZ Kecamatan Kemenuhan, kepada Pak Buah selaku pembina, dan alhamdulillah Pak Rektor selain pemateri sudah hadir bersama kita. Kami harapkan akan bisa memberikan arahan materi-materi sehingga menjadi bekal nanti bisa dibawa pulang untuk seluruh masjid yang ada di Kecamatan Kemenuhan. Dan juga kami ucapkan terima kasih pada bapak-bapak, para ustadz, para khalifah yang telah berkenan mengikuti kegiatan ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pembaca-pembaca Kemenuhan yang telah memberi. Tentunya dengan berakhir tadi maka berakhirlah sesi pertama ini. Kemudian kita masuki acara sesi kedua yang akan dipandu atau dipimpin oleh Bapak Amir Husin SAG. Kepada Bapak kami persilakan. Kita istirahat 5 menit dulu bagi yang ingin ke kamar kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai kita melaksanakan pembukaan acara ini, masuk kita acara materi yang mana pada saat ini materi kita ada 2 sesi. Yang pertama tentang imam, kemudian yang kedua tentang khatib, dan yang ketiga nanti kombinasi kedua dari pemateri kita ini untuk imam dan khatib. Untuk sesi pertama ini yaitu sesi imam, bukan berarti khatib tidak ikut, karena kita ini yang akan jadi imam di masjid kita nanti. Yang jadi khatib diutus ini akan jadi imam kalau memang belum jadi imam sekarang, karena ini masa kita ini kan berganti itu. Jadi yang muda-muda belum jadi imam ya misalnya, tetapi 2-3 tahun yang akan datang nanti yang imam sekarang ini tidak sanggup lagi, berarti kita pula lah yang akan menggantikan mereka. Jadi materi imam yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Amin, yaitu Sekretaris Ikatan Pori Kabupaten Rokan Hulu. Kepada Ustadz Khairul Amin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mujtaba, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya muliakan bapak-bapak, alim ulama, para imam, dan sama-sama kita berkumpul di sini untuk saling menimba ilmu tentang imam dan khatib. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin
Bapak-bapak, para imam dan khatib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi begitu saya masuk pintu masjid, saya duduk paling sudut, terdengar saya disampaikan oleh Bapak panitia bahwasanya imam internasional Kori internasional. Jadi setelah duduk saya di situ terpikir, oh itu boleh rasul, obanku boleh. Masalahnya awak menggantikan posisi internasional Pak boleh. Jadi aku berpikir, oh itu ambu torikan atau pulang. Masalahnya disampaikan tadi itu internasional Pak. Awak provinsi on lewat ya. Itu. Tapi kalau provinsi lah, cuma on lewat kan itu. Jadi ikut Abu Puan Coci Pak Yo. Jadi tadi aku mengajar ditelepon oleh Pak Rektor. Bapak aja Pak Imam awak bisa dulu telepon Pak Imam saat itu dulu kan. Gimana? Baik, bisa nak pergi? Masalahnya para imam dan khatib telah menunggu. Ini bisa itu sebenarnya. Apa masalah? Tamu ini memang letih. Tadi malam kami baru Pak? Baru belajar tilawah. Lain peserta awak yang awak akan kirim ke provinsi, lain orang yang dilatih beliau. Hampir sampai jam 10 kami baru selesai dari malam. Tapi waktu itu tak ada disampaikan Ustaz Indra ke saya kalau dia ada acara besok. Jadi saya telepon Indonesia itu. Akhirnya sobeknya kalau bisa mau gantikan lah. Oh itu boleh sudah pikiran itu boleh. Jadi ialah insyaallah lah kalau aku kan usahakan. Jadi kalau materi pilihlah materi yang aku sesuai. Taksim boleh, apa namanya, makhrijul huruf boleh, atau masalah-masalah yang lain boleh. Jadilah. Makanya aku sampai di situ. Itu boleh untuk menggantikan itu, tapi nggak boleh. Insyaallah coba sama-sama belajar. Kan begitu. Jadi kalau dilihat dari kata-kata imam, tentu dalam pikiran kita sebagai pemimpin. Begitu juga kalau kita bepergian, ada beberapa orang, harus ada satu orang yang menjadi imam dan pemimpin. Artinya agar perjalanan kita itu terarah. Jadi kalau kita berbicara imam, tentu kita melihat dari bacaan, kemudian akhlaknya, kan begitu Pak. Itu kalau ikut imamnya, cuman kodai. Itu banyakkan awalnya. Jadi kalau imam itu biasanya sepaket, begitu hadir kan, sepaket. Maka bacaan awak dulu, akhlak awak dulu itu, kan gitu. Masalahnya banyak mengadu Pak, kok bisa ikut imamku sholat zuhur asarnya bisa. Sholat zuhur asarnya bisa. Maghrib bisa subuh nilai datang. Kita tanya awak ini selebihnya apa itu? Mau pergi sorenya lah boleh, ya boleh. Oh pulang malam subuh lewat. Subuhnya di rumah. Tetapi kalau awak lihat dari hadis, kalau Rasulullah menyampaikan untuk menjadi imam itu dari segi bacaan, maka apabila
apabila seseorang sudah bacaannya baik, di dalam membacanya baik, insya Allah akhlaknya juga akan baik, karena dia satu urutan. Ketika seorang membaca, imam membaca baik, tepat, maka yang lain menyusul. Begitu. Jadi permasalahan selama saya mengikuti, saya ada juga beberapa kali menyampaikan materi untuk imam, ya. Kemudian ada juga menyampaikan materi untuk taksin. Itu biasanya yang pertama kena di makharijul huruf, penyebutan huruf. Ada di masjid apa saya dengarkan, dia takbir Allahu Akbar, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca gitu, Pak. Itu lam itu tidak ada qalqalahnya, maka alham langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim, tentu gitu. Dia tidak dipantulkan, Pak. Nah, itu kebanyakan yang mengaji begitu. Imam kami kok betul. Bosannya Alhamdulillah dipantulkan lam yang mati itu. Menjadi kolkola. Padahal kolkola lam tidak ada. Kolkola kan kita tahu ada berapa? 5. Qaf, qaf, ba, jim, dal. Nah, itu hanya itu yang bisa dipantulkan. Nah, jadi huruf lam tidak ada dipantulkan. Itu di apa itu, Pak. Kemudian huruf apa lah yang bermasalah biasanya? Huruf H dengan H. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang seperti itu. Itu harus berbeda. Kenapa harus kita jelaskan huruf? Karena huruf akan membedakan arti dari bacaan yang kita baca. Itu dia. Kemudian guna. Guna kadang itu kalau dalam bacaan imam mungkin tidak ada masalah, karena guna boleh dia pendek, artinya hanya sekedar berdengung saja tapi datar. Ada imam yang membaca semi tilawah, ada Pak, semi tilawah. Ya, kalau kita bilang murattal atau tartil tidak, tapi berirama ya ada. Tapi coba dulu kan kalau hari Jumat mau jangan dibantai tilawah apa panjang-panjang apa dulu iramanya. Itu ngeliatin orang belakang Jumat kan makan tak boleh diagak kan. Kok katim lah 20 menit dulu, tambah dulu imam 30 menit. Habis jam 2 baru keluar masuk lagi. Orang pula apa? Itu perkirakan. Makanya pemimpin itu. Kalau imam lama, kalau khatib lama mau agak kan. Mau gue ambil surah apa tu? Al-Ikhlas. Sah, selesai. Kan itu. Itu tu. Khatib lama, khatib 20 menit. Itu bisa. Al-Baqarah dibantai tu. Satu rakaat. Bisa dia boleh dia Pak, di mana agak kan lah di belakang. Itu kami bertanya Islami lagi itu. Waktu pengurus tahun 2000 berapa? 2002 boleh Pak. Ustaz Mawardi Saleh. Lah kami buat situ lah khutbah minimal 50 menit. Maksimal 50 menit. Dibantainya 25. Ditambah waktu itu Ustaz Azhar Dharma imam. Kalau Ustaz Azhar Dharma memang panjang sih Pak. Selesai. Akhirnya Jumat besok kurang layang muhajirin, layang kau. Jadi sebuah cik selami. So
kayak setengah 2 baru selesai Pak. Nah jadi itu harus diagakkan dulu. Kemudian apa yang biasanya ini bacaan telah makhraj sudah. Gerakan. Gerakan. Kalau gerakan mungkin itu ke apa lain itu Pak. Biasanya orang Allahu Akbar lain ya. Jadi biar Pak kurangkan imam tuh layang lebih itu baru Allahu Akbar ya kan? Layang Allahu Akbar no tapi itu baru selesai. Itu biasanya diragukan duluan makmum itu. Kan sementara itu harus tahu sertakan Allahu Akbar, Allahu Akbarnya pas di situ. Itu rukuk itu dulu. Allahu Akbar pas rukuk. Jangan Allahu Akbar rukuk. Atau Allahu Akbar baru rukuk. Jadi awak seragamkan. Karena kebanyakan kalau awak suara dulu Allahu Akbar memang makmum lah dulu itu. Sementara Allahu Akbar masih berjalan. Menandakan apa itu kan itu. Misalnya selesai gerakan pertama itu Allahu Akbar misalnya atau Allahu Akbar itu selesai gerakan pertama. Jadi kalau biko awak baca terlalu panjang, awak lebih itu taruhlah dulu makmum belakang. Jadi kan itu konai di makmum mendahului. Jadi harus pas begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Gitu. Jadi pas. Kalau perlu nak nunggu makmum, berarti sama. Tapi jarang ya. Makmum pun mendongakkan Allahu Akbar baru aku ya. Gitu. Ini gerakan. Apalah yang menjadi permasalahan. Tumak Nina. Tumak Nina juga tuh masing-masing imam tahulah ya. Bapak kira-kira. Lamun itu kalau yang dibolehkan biasanya kalau bacaan misalnya apa namanya rukuk itu kan timbangan wa apono 3 kali baca bawa kan 5 kali baca boleh itulah batas maksimal atau 7 itu batas maksimal selesai itu berlama-lama 7 atau 3 dan untuk cara buat dulu Ustaz layang cara itu copek layang ambil mana bilang itu kan copek itu sebagian lain yang ambil itu tergantung mesin masing-masing lah berapa sisinya kalau biasanya awak koncang diagakkan lah dulu gas ini itu langsung ke mesinnya itu kan masalah kenapa dulu biasa yang mau kita 70 bulan deh biasa pakai Honda itu efek tapi diagakkan masuk bapak aku sampai dia itulah yang apa lo yang minimal 3 kali bacaan rukuk yang menengahnya 5 kali
yang lamanya 7 kali. Nah itu akunya. Tapi bacaan tadi itu tergantung itu titik amannya 3 kali. Titik amannya 3 kali. Supaya jangan kurang. Tapi kalau itu dihitung sekali loh yang itu diagakkan lah. Itu kan suku bisa awak masing-masing lah, kan? Kasih bagi imam yang lah apalah. Tadi punya itu kan. Nah, kalau tumanina itu kalau untuk sujud itu yang yang paling pendeknya 3 kali baca, yang menonton itu 5 kali, yang agak lama itu 7 kali. Kalau masalah ambil bajuan apa itu rasaku bisa lah pertimbangkan, kan? Kalau istilahnya bahasa awak itu takarannya itu, kuasanya itu, timbangannya itu adalah kita. Mau yang biasa kocak di kapal lah. Itu tumanina atau masalah itu, kenapa? Aku kira-kira. Itu Untuk kesempurnaan saja. iya. Kadang-kadang dari imam itu kan, setelah rukuk tadi kan, rukuk tadi apakah video kesempurnaan kan, apakah video lah rukuk dulu bawa Allahu Akbar atau sambung-sambung rukuk dengan gerakan tadi. Kadang-kadang itu kan dari tegak dulu bawa Allah, terus dari sujud kan, Allah tegak kan, sempurna istilahnya kan. Allahu Akbar. Kesempurnaan mana itu kan juga aku tahu doa dulu baru kita terdengar kalau doa dari Allahu Akbar. Kalau iya betul Pak. Kalau itu awalnya lah, kalau biasanya kan itu dari sujud deh, sujud naik ke atas, no? Nah, sujud itu timbangan Pak, Allah itu dari awal kan pakai itu dulu kan? Dari situ Pak, dari begitu aku Allahu Akbar. Kan sampai. Kalau dari sujud di bawah, Allah berapa rakaat? Berapa harakat? Kalau aku kan? Nah, jadi timbangannya dari awak dulu. Karena apa timbangannya itu? Masalahnya kan awak lain duduk di antara 2 sujud. Nah, dari situlah awak ambil apa? Makanya begitu sujud, Allahu Akbar. Dulu kan sempurna Itu ya, dan berarti ombak itu kan lebih dua kan? Baru Allahu Akbar. Lain. Tapi itu salah. Asmaul ini kan? Kesempurnaan. Miko pada salah lain mazhab yang menyebutkan itu boleh. Lewat. Masalahnya itu lain. Bisa disalahkan tuh. Yang itu. Jadi itu masalah aku lah. Cuma untuk keseragaman kan. Jangan artinya awak itulah dulu pelatihanmu. Jadi begitu datang ke itu, mas aku aja yang bilang seperti itu. Kan gitu. Nah itulah pelatihan. Jadi intinya imam itu memikirkan ini kurang yang di belakang. Bacaan itu kalau terlalu panjang baca surat itu tengok waktu. Kalau masih siap makan acara itu, adalah kondak suwe Al-Baqarah dengan Ali Imran baca. Tapi kalau kondisinya belum makan, ada buat sedangkan belum makan yang awak surah Al-Ikhlas, surah yang banyak pakai semua surah Pak.
Kalau supaya belakang sekolah, kan? Tapi kalau jadi imam, tapi kalau imam rasa jangan nanti. Kalau surah ya, kalau imam mau dijago lah, itu termasuk gerakan sholat itu keluar dari gerakan sholat. Ayo. Kalau gerakan mungkin awak apa namanya keilmuan masing-masing lah. Mungkin gerakan itu kan lain yang ikut pakai mana. Cuman dari segi bacaan, dari segi yang tadi jelas seragam. Artinya makmum apa namanya nyaman begitu awak menjadi imam. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Lain itu sampai selesai beko pakai bendera itu. Kalau tidak bendera itu boleh imam keluarkan dah dulu. Nah baru nyaman. Jadi jangan membuat makmum awak merasa tidak nyaman. Jadi merasanya pemimpin sholatnya itu yang betul-betul nyaman ini sholat. Jadi merasa ikhlas dan menambah pahalanya. Itu jangan pikirkan makmum itu jadi imam itu kuat. Jangan sampai begitu. Itu yang awal hindari. Kalau dari segi bacaan, kalau ditunjuk imam itu tidak terasa lain masalah, ya nampak. Lain itu. Banyak masalah. Itu bunyinya yang besar. Selain kan kalau aku tadi mencari kenapa elok gitu kan? Takbir, aku pakai kiu. Takbir kepada Allah bukan pada istiqo kan? Ada itu. Karena tangan itu istiqo desa. Allah Akbar. Itu imam tadi kalau salah imam tentu mampu betul. Asal gitu kan? Semua itu sebenarnya kunci itu kunci tinggi ya, kunci kan? Semua itu yang kunci itu jadi banyak dari layo kan? Layang istiqo sebenarnya. Kalau itu Pak menjawabnya harus lain komplit mazhab. Jadi itu mungkin bagian Pak Rektor itu Pak. Komplit mazhab itu harus kuasai. Layang itu risiko. Layang itu risiko. Layang itu nggak bikin sama. Itu masuk itu apalah. Tapi kalau yang itu kampung itu itu payah jadi imam. Itu mazhab Maliki yang itu kan. Kalau Maliki ini pakai qiraah bacaannya sama dengan ya kalau masalah mau dulu kali ya.
Duma. Itu aja itu. Yang aku berada itu adalah rim mati. Rim mati berarti awalnya apa? Patah atau bawah? Kalau ri, i bunyinya i. Nah, mulutnya kan keluar mulutnya. Oh iya, Kalau ri. ada yang mau. Ada yang mengatakan mau. Nah, itu ada yang luncur, ada yang pendek. Kalau mau, maka dia akan berubah menjadi vokal o. Mau, u. Sementara di situ baris patah. Baris patah maka vokal kita terbuka. Mau, u. Kalau mau ke i menjadi lain dia. Tapi kalau vokal kita barisnya patah, maka vokalnya a. Mau. Tidak ke mau. Tidak. Kalau mau maka bercampur patah dengan duma. Karena duma dia u kan. Nah, mau u berarti patah itu diakhiri dengan duma. Sementara patah itu kan ghainnya sukun. Ghainnya yang mati. Bukan, ianya yang mati. Ghain kan. Ghairi. Berarti ma'udu. Ma tetap dijaga vokal a. Bukan ma'udu. Bukan. Ya. Lam yalid. Dia tetap ada qalqalah. Iya. Lam yalid wa lam yulad. Harus didengarkan qalqalah. Dia qalqalah ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau yang tebal di akhir kalimat lam yalid wa lam yulad. Kalau yang di tengah, yang tipis biasanya di tengah ayat. Apa contohnya? Huruf qalqalah yang ya, pokoknya yang di tengah tidak di akhir ayat atau di tempat wakaf. Nah, kalau yang di tempat wakaf dia tebal. Kalau yang di pertengahan dia tipis. Kalau tebal dia kita jangkakan, tapi kalau yang tipis hanya sekedar lewat. Summa qadadna. Ada panggilan ada, tapi tidak tebal. Ustaz, Ya. ini masalah gerakan dan perintah Imam A. Misalnya kalau pas mau ruku dan bangkit dari ruku dari sujud itu kan imam misalkan bisa melihat ke belakang. Kalau mamanya nanti di belakang tuh ada makmum, dia baru bilang Allah, tiba-tiba ada sujud duluan gitu. Gimana solusi itu Pak Ustaz? Karena ini kan ada juga imam itu dia enggak peduli. Kadang makmum kan ada yang ngerti, ada yang enggak gitu. Ada yang imam itu dia ngerti, berarti imam ini sekali dia bilang Allahu Akbar, makmumnya pasti duluan gitu kan. Diambil setengah gerakan langsung baru dia bilang Allah Akbar gitu Ustaz. Gimana itu? Berarti ini bersangkut paut dengan makmum. Iya. Makmum dengan imam. Iya. Tapi kalau makmum sudah di depan, dia kan tidak bisa. Berarti Harus mengikut imam sudah di depan, berarti makmumlah yang menyampaikan. Kalau imam di depan tidak ada masalah dengan imam lagi. Artinya kan ada yang menunggu. Kalau imam sudah di depan, maka makmumlah yang menyesuaikan. Ya karena imam itu sudah fokus dengan apa yang dipimpin. Maka yang dipimpin inilah melihat pemimpinnya. Dia bahasa gini Pak Ustaz kan? Misalnya kita mau rukun dengan mau sujud. Oh kan nampak misalnya sebelah kanan Allah. Gitu kan? Dia enggak kuat kan? Yang ngomong ini imam atau makmum? Ya makmum, imam kan. Berarti konsepnya imam dengan
Mamanya kalau ada yang duluan berarti dia nggak peduli gitu ya, maksudnya ya kalau dia ikuti aja aturan imam gitu. Jadi kalau mamanya salah berarti biarkan aja gitu. Itu tidak masalah. Yang jelas kalau sudah imam berdua, Berarti imam nampak. tidak ada urusan dengan boleh. makmum yang akan menyesuaikan. Hanya saja dari imam itu dituntut untuk memimpin sholat dengan baik, bacaan baik, gerakan baik, maka insya Allah sholat yang dipimpin imam itu akan sempurna dan Allah akan terima. Insya Allah. Imam cuma menengok juga sholatnya. Kalau yang nampak. Sedangkan yang sudah Imam maka fokus. Kalau imam sudah angkat takbir, berarti yang menyesuaikan waktu. Maka imam akan fokus dengan apa yang dia pimpin. Sholat zuhur maka 4 rakaat, kalau subuh 2 rakaat. Nah, selesai. Dulu dari awal imam tak memperingatkan. Kalau dari awal dari nampak bayang-bayang makmum sini ya. Kan tadi sampaikan, lurus dan rapat. Rapatkan dulu Setelah selesai, lalu habis tanggung jawab imam. Habis. Ya, tahu subuh bagum. Kan tadi sampaikan itu lah. Nah, jadi, dan selesai itu habis tugas imam, maka dia mulai sholat. Maka yang satulah yang menyesuaikan imam. Kadang Pak Ustadz yang apa kan nama makmumnya ada kan yang dewasa kan mungkin ngerti dia. Tapi kalau tiba-tiba anak-anak gitu kan secepat-cepatnya gitu kan. Kalau anak-anak yang belum Balik. itu masih ya belum ini ya. Tapi yang kalau sudah remaja Yang udah balik. sudah balik ya Berakal arti balik. Jadi Ustaz, bagi itulah masyarakat di protokol maksudnya kita pada betul-betul sok bersih, perbedaan banyak. Kita dua kali kan. aku tahu. Jadi huruf-huruf yang biasanya yang susah keluar, kalau yang lain huruf alif, ya kita alif, nun biasa. Yang susah itu yang ada persamaannya, seperti za dengan za, kemudian ja, ya. Zobda. Allahi kan Ya. seperti ya kita kan. Iya, alladzi di ujung lidah. Kalau kita betul-betul laut. Ya. Ujung lidah bertemu dengan gigi atas. Za. Jangan alladzi. Kemudian huruf za. Unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Za, ja, za. Lo satu lagi Pak. Lo, ya. Lo. Itu ada 4 berarti. Za, za, ja, lo. Itu bedanya. Kemudian sya, ta, sa, so. Itu dia. Ta, sa, sya, so. So, kalau so itu Pak dibulatkan. So, sudah dibulatkan. So. Apa lagi? Yang hampir bersamaan. Setelah Pak ini siratal mustaqim. Iya, ihdinas siratal mustaqim. Qafnya pun harus jelas Pak. Qaf dengan ka berbeda. Dia ada namanya makharijul huruf, tempat keluar huruf, kemudian ada sifatul huruf. Ada sifat huruf. Sifat huruf ka dia ada desisannya. Ka. Allahu Akbar. Itu desis. Sama dengan kalau qaf tidak. Qaf tidak ada desisannya. Iya. Min qabl.
dalam. Tapi kalau huruf K ada desisanya. Huruf T ada. Ya, huruf T. Samawati. Nah, ti. Bukan samawati. Ada desisnya. Ti. Kalau kita bawa biasa saja, ti biasa, ti bisa, tapi tidak dapat sifat hurufnya. Makhraj hurufnya dapat, tapi sifat hurufnya tidak dapat. Karena sifat huruf K ada desisanya, huruf K ada desisnya. Ya, hamas desisnya. Seperti yang Mas Ustaz kan, iya kan? Iya. Cuma Ustaz, iya. Iya, satu mati satu hidup. Maka ya, itu kalau kita buat dalam apa? Kalau kita buat dalam huruf ya, satu alif, ya, dua ya, satu mati satu hidup. Matikan dulu. Baru iya. Kalau iya itu tidak masuk karena itu berarti satu huruf yang dipakai. Iya karena wa iya karena satu huruf yang kita pakai. Sementara situ ada dua huruf, satu mati, satu hidup. Maka kasih haknya. Yang mati kasih haknya. Iya. Nah itu yang mati. Ya itu. Iya karena wa iya karena ya. Dari ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya jangan sampai terpikat. Kemudian Mustaqim. siratal huruf o tidak boleh ada alif yang keluar. O ya. Jangan jangan seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada yang bilang hanya harus jelas, ada yang harus besar, tapi wazannya Pak tidak boleh terlalu tidak jangan. Wazannya ada. Memang hanya beda dengan huruf H itu sudah oke, sudah boleh. H dengan H berbeda saja di dalam penyebutan itu sudah boleh. Nah itu kalau enggak, jangan terlalu berlebihan. Boleh juga, cuman kan kita yang mendengarkannya apa bedanya? Dinas dan dinas sama. Bukan kan berlebihan. Kalau sok yang tipis, harus tebal Pak, bukan tipis. Siratal bukan si. Kalau si dia berarti masuk huruf si. Kalau sirah maka huruf sin. Tapi kalau dibulatkan huruf kita siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Sebagai kalau sujud yang disampaikan Bapak tadi
itu rambut tuh lain hadis itu seperti apa kan? Seperti anjing ya. Perempuan. Bisa. Lah itu yang di agak. Itu laki-laki. Jangan berubah dulu. Agak kan kurang. Kalau itu nanti lemahnya tuh. Agak kan. Ibadahku yang dipermudah tapi jangan jauh. Dimudah-mudahkan, dipermudah. Yang apa? Muka. Oh, yo. Kangkangan. Kalau itu sehasta. Aku kalau itu biasanya Capek kali karena itu. Satu jengkal dari umit ke umit ya. Itulah takaran. Berarti lobby dari situ boleh. Cuman tapi awak menseragamkan. Itu boleh. Boleh Pak. Cuman belum lah ya. Belum ada. Itu sesuai tuntunan. Artinya yang sedang-sedang saja. Yang sedang ya. Agama itu kan dia bertenangan. Kalau imam pandai lah sampai bawah. Curang punya kaji itu begitu. Boleh, boleh. Sejengkal boleh. Silakan Pak. Dari apa ini? Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sudah Pak. Nah, cuman satu yang workshopnya belum ini ya, masih terdengar di sini. Yang so itu gimana dibulatkan? So harus jelas Pak. So apa keterangannya itu ada sebetulnya di buku itu. Kalau untuk makhraj itu ada keterangannya seperti huruf ta, lidah, ujung lidah dengan gigi atas. Tapi kalau huruf so ini kita mau ada keterangannya. Cuma tadi yang saya dengar di situ aja yang kurang. Huruf so kurang. Selebihnya iya. Ketentuan pembacaan ayat rokaat pertama. Kalau ketentuannya Pak, kita ikutkan Rasulullah SAW. Tapi ketentuan itu menyesuaikan di masjid kita masing-masing. Artinya ketika kita bawa ayat pada saat selesai acara atau misalnya siang isya pada maghrib ada acara. Acara itu mungkin melibatkan ya ada Kadang orang membaca ayat yang pertama alam nasroh laka sodara. Tapi kalau kan wa duha wal laili. oh susunan itu
Misalnya alam nasrah, kemudian di bawahnya itu dicari. Jangan al-ikhlas, kemudian ayat kedua al-duha. Boleh Pak. Cuman alangkah lebih baik Sesuaikan. buat susunan ayat. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran boleh. Tapi kalau rakaat kedua Ali Imran, rakaat pertama Ali Imran, rakaat kedua Al-Baqarah, bukan tidak boleh. Cuman kalau dari segi penilaian kena adab. Ada bacaan. Kalau dari itu dalam penilaian MTQ ada namanya muraatul ayat wal kalim, melampaui ayat. Alangkah lebih baiknya kita susul. Setelah surah Al-Duha apa? Itu hadis. Kalau mau rakaat pertama baca dulu yang paling tingginya. Rakaat kedua baru di bawahnya. Nah itu lebih itu betul. Kalau itu lebih baik seperti itu. Ayat rakaat pertama Al-Duha. Enggak, maksudnya ayat pertama ini Pak. Ayat pertama Al-Duha, rakaat kedua Al-Ikhlas. Oh itu enggak masalah, maksudnya susunan. Jangan melampaui surat. Kalau melampaui banyak boleh. Bukan berarti boleh. Ya. Itu sholatnya kurang enaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. kau seperti pertanyaan mengenai mengenai posisi imam, ya kan? Yang pertama, adab kita selaku imam sebelum kita mulai pelaksanaan sholat. Kalau Nabi kebiasaan biasanya tengok kiri kanan belakang, menyesuaikan saf apakah sudah lurus ataupun sudah terisi semua. Yang kedua, pada saat kita selaku imam, kadang-kadang kan pada saat kita melaksanakan imam, barulah kita mulai kadang serak suara tanpa sengaja. Kadang-kadang kita menyambung ayat tak bisa lagi. Jadi posisi orang belakang pada saat kita tidak mampu walaupun jarang terjadi, kita selaku imam tidak mampu lagi, yang belakang maju untuk mengganti posisi kita mundur ke belakang. Kemudian berapa langkah yang bisa makmum belakang ini untuk maju ke depan itu? Apakah 3 langkah ke posisi imam tadi, atau maksimalnya sesuai aturan kan jarak antara makmum dengan imam itu safnya? Karena kita ada saf imam itu jauh ke depan, mungkin 3 langkah tidak tercapai, ataupun 5 langkah baru kita ke posisi imam selayaknya. Itu sekian. Baik, biasanya kalau seorang imam di belakangnya orang yang mengerti dan atau yang imam juga, yang mengerti tentang apa namanya pengimaman ini. Jadi dia mengerti apabila imam satu sudah menyerah atau ada dia batal atau buah anginnya sedang ini, maka dia keluar, maka imam ini yang di belakangnya harus mengerti, maka dia akan maju. Ada apa namanya? Ada imam mungkin di tempat kita tidak pernah terjadi, tetapi di tempat lain ada pernah terjadi. Tapi kalau di ada di Mekah terlihat itu apa namanya siaran langsungnya sholat di Mekah, tapi memang belum begitu dia sudah takbir ya, sudah takbir. Nah, tetapi kan ada biasanya ada yang 2 kali kan, belum lengkap rasanya. Maka imam makmum belum sempat takbir, maka dia ini kan dia keluar
dan dia harus juga layak menjadi imam. Kalau gerakan berapa sewajarnya kita ini biasanya 3 kali sama dengan kita 3 langkah. Ada yang di atas sekali, kan? Nah, kemudian sekali lagi 3 kali gerakan. Maka disebut kalau betul. Disesuaikan 3 kali gerak. Tapi biasanya kalau imam itu persiapkan, kalau seratnya kalau tidak sanggup, rasa saya tidak mungkin dia meninggalkan sholat hanya karena serat, kecuali dia buang angin, berarti dia batal. Nah kalau batal dia boleh tinggalkan. Tapi kalau serat, satu ayat, Allahu Akbar, ya si mau, apa harus serat? Awak imamku. Ayo, apa Pak Imam? Mau serah? Serah basah. Jadi kalau sewajarnya Ustaz ya, contohlah yang sekarang kan antara posisi makmum dengan posisi apa? Asal. Ya, maksudnya kalau kita mengikuti 3 langkah ke depan Dia bisa. jadi posisi tingkat tempat imam itu seyogyanya seperti mana posisinya? Sewajarnya. Kalau kita ikut masjid yang ini, dia berdekatan sebetulnya. Tapi kan awak makmum, imam dalam tenda, seratus langkah, wajarnya kalau waktu oke banyak. Tapi kalau sampai awakku, Sekarang berapa langkah? Atau haruskah total imam juga? enggak. Maka 3 langkah kita bergerak itu sesuaikan dengan Mana dapat 3 langkah? disitulah imam itu berdiri. Kadang ada yang selangkah ya. Nah, tapi takutnya tidak dengar. Dia harus megang mic juga. Belum orang belakang. Nah itu mic itu masalahnya. Makanya di belakang tuh kantong mic semua. Tapi kalau makanya di belakang imam itu di waktu masa Pak Ahmad itu orang yang di belakang imam itu tidak dia kasih orang lain, dia kasih jarak. Maka yang dikasihnya imam yang hafiz, kemudian orang-orang yang mengerti di belakang imam itu. Maka itulah kondisinya disesuaikan. Haruskah kita mengejar tempat imam? Tidak. Maka sesuaikan 3 langkah, mau 3 langkah kita bergerak, silakan 3 langkah. 1 langkah boleh. Maka pimpinlah. Tapi dengan alasan tadi, kalau sudah jangan dibatalkan. Kalau imam karena surat waktu selesai. Boleh. Tapi kalau buang angin, harus. Jangan pula buang angin, lanjutkan. Bayang. Kan memang sekaligus berturut-turut itu tidak boleh. Iya. Dihentikan. Tapi diatur lagi Diatur. boleh. Diatur loh. Katanya gerak. Nah, berhenti lo sekali lagi. Jangan bibir. Ingat sholat. Saya rasa bapak-bapak imam itu banyak rutin banyak kita punya rumah kalau betul. Nah, jadi awak itu membahas tentang seragaman. Baku untuk di awak yang melukis itu Kita harus sesuaikan. datang orang ke situ sama seragam. Nah, itu. Kalau masalah yang itu, itu lebih berilmu bapak-bapak daripada saya. Ya. Ketika kita jadi imam untuk menurunkan besar rapat pengurus, apa kita pandang jamaah atau Terserah. Terserah. Kalau dari segi kepemimpinan memang harus kita tengok. Dia tengok belakang. Setidaknya
meluruskan saf dan menempatkan saf. Tapi kalau kita meluruskan saf, yakin awak lain. Kita nak meluruskan saf, jangan lain malu. Betul. Makanya awak tengok. Awak pede ke belakang? Suku aku. Tapi itu salah. Tadi udah. Makanya ditengok. Ayo, yang lihat bawah. Jadi itulah apa? Sebagai penutup kami minta bacakan surah Al-Fatihah. Betul. Harusnya beri internasional dari baca Al-Fatihah. Karena Ustaz Indra ya, saya teringat Pak. Ustaz Indra waktu 2000 berapa dia ke Mesir, dia datang ke seorang syekh yang bersanad. Dia belum sempat untuk menghafal, tapi dia harus Fatihah dulu kan. Ternyata Ustaz Indra itu sudah dapat sanad Fatihah dari syekh, kita kurang tahu syekhnya apa. Dan apabila sudah dapat sanad, maka dia artinya sudah boleh mengajarkan surah Al-Fatihah orang lain. Sementara boleh. Jadi tapi tak apa-apa lah, saya coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Saya terdengar apa? Saya ingat yang disampaikan Ustaz Somad. Ketika sholat, bunuhlah. Berarti kalau terpejam bisakah kita membunuh kalajengking? Tapi, Bukalah matamu. buka. Atau setidaknya sama-sama boleh. Tapi bagusnya dibuka. Jadi apa namanya? Sudah kita bahas sama-sama tadi tentang bacaan, makharijul huruf, kemudian gerakan. Mudah-mudahan apa yang kita dapat bisa kita amalkan, kita seragamkan